tantangannya pada penguji ini. Oke, yang pertama saya persilahkan Dr. Subagio Adi Sulistyo untuk menjadi penguji yang pertama. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Erwin, Ketua Sidang. Yang pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Arif Faryal, Bapak Dekan FKUI yang sudah bersedia untuk ikut menguji. Dan saya ucapkan selamat pada Dr. Miftah yang sudah menyelesaikan dengan tepat waktu, jadi contoh untuk yang lain. Penelitian Dr. Miftah ini sangat menarik saya karena konsepnya sama dengan bidang kita. Saya ada di endokrin metabolik, di mana sejak tahun 2013 itu gut microbiota itu menjadi salah satu penyebab daripada penyakit metabolik dan menjadi satu patologi yang penting pada hyperglycemia dan diabetes insulin resistance. Jadi konsepnya sama, di mana dysbiosis, gangguan keseimbangan antara mikrobiota yang ada di usus, itu yang kemudian menjadi penyebab dari gangguan. Saya ada beberapa, saya batasi 2 aja karena masih banyak penguji untuk Dr. Miftah. Yang pertama di sini mengkaitkan beberapa faktor dengan komposisi mikrobiota dan tempatnya yang dilihat ada di lambung. Di sini yang disebutkan dalam menentukan mikrobiota di sini yang dipakai adalah metagenom ya. Jadi suatu sequencing dari gene. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah pemeriksaan yang tadi juga disebutkan akan menjadi suatu standar emas untuk pemeriksaan komposisi mikrobiota. Apakah bisa menggambarkan benar-benar itu menggambarkan suatu katakan bakterial load dari suatu lingkungan ya. Di sini adalah lambung. Artinya gambaran saya yang mungkin awam untuk ini. Kalau kita sequencing DNA atau sequencing gene ya, itu kan satu partikel ya. Jadi tidak menggambarkan suatu keseluruhan dari suatu bakteri gitu ya. Apakah kemudian hasilnya bisa menggambarkan itu adalah suatu bakterial load gitu, dalam suatu lingkungan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua, sebetulnya saya berharap penelitian ini kemudian bisa memberikan suatu hasil untuk bisa intervensi atau terapi. Seperti halnya yang ada di kita ya. Jadi kalau di penyakit metabolik itu jelas ada gangguan dari keseimbangan atau dysbiosis di mana didapatkan dominasi dari Formycetes ya dibandingkan dengan Bacteroidetes. Jadi rasionya itu ketemu gitu pada saat penelitian, ada rasio dari Bacteroidetes dan Firmicutes, sehingga kemudian dilakukan intervensi untuk mengembalikan rasio ini. Jadi dysbiosisnya diintervensi dengan mengembalikan rasio yang ke arah keseimbangan. Sehingga kemudian walaupun masih dalam taraf trial, ada terapi implantasi feses. Walaupun itu baru binatang ya, untuk mengembalikan keseimbangan ini. Sehingga kita tahu ada genus-genus tertentu yang risiko, ada genus-genus tertentu yang protektif gitu. Karena kalau kita lihat tadi yang analisa dari mikrobiota itu kan ada di situ ada disebutkan diversity-nya, keragamannya, kemudian density-nya, juga dominasi. Nah, sebetulnya konsepnya kan sama. Ada beberapa yang dominan, yang kemudian harusnya enggak, gitu. Harusnya tidak dominan dia.
dia dominan sehingga mengganggu keseimbangan ini. Dan itu dilakukan intervensi supaya kembali ke keseimbangan. Jadi apakah mungkin nggak dilakukan analisa, jadi sehingga kita ketemu rasio dari yang race dengan yang protektif untuk mikrobiota ini. Dan itu akan berdampak klinis, kita bisa melakukan intervensi. Saya rasa itu, Dr. Erwin, pertanyaan saya. Ya, 2 pertanyaan yang disetting untuk praktis ya. Oke, silakan Dr. Miftah. Terima kasih atas pertanyaannya. Dr. Spagadi, kami mencoba menjawab bahwa sistem metagenomics ini memang sekarang sedang diusulkan untuk menggantikan pemeriksaan yang konvensional, di mana kita harus melakukan kultur lebih dulu, kemudian kita melakukan dalam proses kultur tersebut ditentukan, oh ini adalah bakteri yang menghuni di lambung, sehingga sebenarnya tidak terlalu komprehensif untuk diteliti, termasuk untuk menentukan densitas yang Dr. Subagadi tadi tentukan. Dengan adanya metagenomics, dia berbasis dengan 16S-RNA. 16S-RNA ini sebenarnya adalah sebuah gen yang sudah disepakati secara umum, secara internasional, bahkan taksonomi penamaan itu didasarkan atas 16S-RNA. Nah, 16S-RNA ini dia sangat terkonservasi ya. Jadi dalam sebuah spesies, jika kita melakukan PCR, kita ambil 16S-RNA ini sebenarnya kayak seperti fingerprint sebuah bakteri. Ketika 16 ini terdeteksi, maka kita bisa melakukan klarifikasi dan membandingkan dengan sequence yang sama, berapa persen kesamaannya, itu nanti akan bisa menentukan bakteri ini adalah jenis apa. Sehingga dengan sistem sRNA ini tidak akan mudah dikelabui seperti di kultur yang bisa beribu wajah ya. Nah, sebagai contoh sebenarnya tahun 80 itu dari daftar yang setuju itu ada 1.791 nama spesies yang sah untuk diakui. Sekarang saat ini jumlahnya meningkat 8.168 spesies. Ini karena keberhasilan sistem ribosome RNA untuk betul-betul membedakan. Sama dengan Helicobacter pylori, dulu ada penamaannya adalah Campylobacter pylori, kemudian dipindahkan pada family Helicobacteriaceae. Jadi ini adalah salah satu perkembangan zaman yang menurut saya mau tidak mau dengan pola sistem ribosome RNA ini kita akan mampu melangkah dengan lebih pasti, lebih efisien, tergantung bagaimana kecanggihan dari next generation sequencing yang menggendong sistem ribosome RNA. Saya berikan contoh bahwa kita sudah terbiasa dengan teknologi sequence Sanger itu lebih dari 30 tahun. Jadi 30 tahun lamanya, tapi dia hanya bisa mendeteksi sekitar 1.000 sampai 2.000 pasang basa ya, paling besar 2.000. Dengan cara yang ada sekarang, maka dengan di NGS ini mampu mendeteksi sampai 500 base pair, kemudian disambung-sambung sendiri, sehingga whole genome manusia pun bisa langsung terdeteksi secara utuh. Sehingga dengan demikian kemungkinan besar tentunya ada kesalahan tetap ada dan itu diperbaiki terus-menerus. Secara pribadi pengalaman kami melakukan NGS, kemudian kami juga melakukan Sanger. Jadi kami melakukan PCR sequencing, kami bandingkan hasilnya luar biasa, nyaris sama, 99,99%. Kalaupun tidak sama, itu adalah di dalam nukleotide yang tidak begitu penting, yang tidak menentukan. Yang kedua mengenai pertanyaan apakah mungkin ini dijadikan aspek treatment, impian kami begitu. Tetapi sayangnya adalah bahwa penelitian ini bagaimanapun bersifat cross-seksional. Apa kita melakukan asumsi-asumsi bahwa bakteri-bakteri yang kita temukan itulah yang mempengaruhi. Kita sudah pegang sekarang jumlah dan jenisnya. Densitasnya kita sudah tahu, kita tadi tentukan 4.000 sekian sampai puluhan ribu sekian, kita tahu oh ternyata bakteri yang ini itu jumlahnya sekian. Kalau bakteri B jumlahnya sekian. Tetapi ingat bahwa ini adalah studi awal. Kita hanya mengambil dari lambung. Studi yang sudah berjalan sekarang sudah dimulai di Surabaya. Sebentar lagi Jakarta, Prof. Ari sudah setuju bahwa kita mengambil
dari 3 tempat dari lambung, sehingga betul-betul itu nanti secara proporsional menggambarkan. Kalau nanti sudah secara proporsional menggambarkan, kita akan mempunyai sebuah bank data tentang komposisi mikrobiota lambung pada orang dispepsia dan orang normal, sebenarnya begitu. Sehingga dengan itu kita bisa membandingkan, yang pada akhirnya kita akan bisa melakukan intervensi terapi. Tetapi berbeda menurut saya dengan kolon, yang kita bisa menentukan bahwa lactobacillus adalah salah satu hal yang agent yang utama. Ternyata lactobacillus itu perannya ada tapi cukup minor. Nah, itu adalah tantangan bagi kami untuk menemukan genus-genus bakteria tertentu yang nantinya bisa dianggap sebagai bagian dari penelitian ini, bagian dari terapi. Tentunya kita masih menunggu penelitian-penelitian selanjutnya. Kalau boleh bilang yang memakai metagenomik dengan epidemiologi ya, yang secara menyeluruh tidak banyak, bahkan kurang dari 20 penelitian. Sehingga mungkin Prof. Ari juga sudah tahu bahwa sudah teraksep di Helicobacter Journal Impact Factor 4. Demikian. Dr. Subagyadi, mau cukup ya? Oke, terima kasih Dr. Subagyadi. Yang kedua, saya persilahkan Profesor Dr. Ari Faryalsyam untuk menyampaikan klarifikasi atau pertanyaannya. Silakan, Prof. Unmute dulu, Prof. Ya, terima kasih Dr. Erwin. Selamat kepada Dr. Miftah ya atas presentasinya yang luar biasa. Jadi ini memang kebetulan saya juga tahu mengenai paper ini dan juga di awal kita juga berdiskusi mengenai hal ini gitu ya. Melihat peran mikrobiota pada infeksi Helicobacter pylori, ya disesuaikan juga dengan kasus yang kita sama-sama ambil. Ini memang meliputi lintas provinsi dan kemudian dengan etnik yang bermacam-macam gitu ya. Ya, jadi mungkin basic pertanyaan dasar dulu ya. Jadi memang waktu mungkin Dr. Miftah awal tahu waktu di awal saya bilang kan ini kan kasusnya sudah kita ambil, ini artinya kita sudah retro, bagaimana nih kita bisa lihat masalah mikrobiotanya, karena kan baiknya idealnya memang kita tampung fesesnya pada saat sampel itu diambil gitu, tapi akhirnya waktu itu Dr. Miftah bilang bisa kita lihat nanti dari lambungnya, kemudian kita screen mengenai ini. Nah pertanyaan saya ini kira-kira tadi tidak disebut soalnya di dalam di dalam kelemahan ya, tapi sebenarnya kan idealnya kita bisa langsung melihat ini perbandingan secara langsung sebenarnya di feses tersebut ya kita kultur ya kan dari pasien-pasien ini gitu. Dibandingkan kita lihat ambil dari biopsi tersebut kita lihat mikrobiotanya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana nih penjelasannya ya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya dengan representatif kita screen dari biopsi saja, ini sudah bisa menjawab sebenarnya begitu. Karena kalau kita lihat, ini kan sebenarnya polanya agak beda dengan pola kalau kita benar-benar ngambil feses dari pasien mengenai pola mikrobiota yang ada. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua adalah memang, nah gini, jadi tadi Dr. Miftah, kita maklum ya bahwa etnik itu berhubungan dengan makanan, gitu ya. Makanan itu berhubungan dengan mikrobiota kita. Bahkan mikrobiota juga berhubungan dengan kondisi GI ya. Jadi ini terutama khususnya untuk kolon gitu ya, untuk kolonoskopi IBD, termasuk juga IBS ternyata itu berhubungan dengan pola mikrobiota yang ada di feses kita gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mau ingin pertegas aja ya pernyataan Dr. Miftah ini. Jadi sebenarnya seberapa sih hubungan antara etnik makanan kita dengan mikrobiota tersebut begitu? Karena pada beberapa pada beberapa kepustakaan juga menyangka hal tersebut sehingga
produk-produk, kita tahulah sebagian besar kan produk-produk probiotik yang ada di market kita ini kan, ya baik itu yang bentuk cair maupun yang bentuk krim gitu ya, itu umumnya adalah produk dari luar gitu. Sehingga ada pertanyaan sebenarnya ini nggak cocok buat perut orang Indonesia karena mungkin juga di dalam struktur kita tuh itu kita tidak butuhkan sebenarnya mikrobiota tersebut. Gitu. Jadi ini dua pertanyaan ya, saya rasa Dr. Miftah ya dengan pengalaman yang luar biasa dengan ini tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari. Dua pertanyaan lagi, silakan Dr. Miftah. Oke, terima kasih Prof. Ari. Mengenai studi kultur dengan feses, sebenarnya kalau kita amati penelitian-penelitian tentang mikrobiota, baik lambung maupun usus yang dominannya adalah usus itu sudah dimulai sejak saya sebelum lahir sekitar 1977 itu sudah marak dilakukan memakai dengan kultur feses. Problem dari kultur feses sebenarnya adalah ada subjektivitas bahwa bakteri-bakteri tersebut sebenarnya akan sulit dipisahkan. Apakah bakteri tersebut berasal murni dari lambung, duodenum, jejunum, ileum, apakah memang bakteri itu berasal dari kolon sebelah mana, proksimal atau daerah rektum dan sebagainya. Itu sulit dibedakan sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam studi-studi tersebut banyak dari peneliti memakai asumsi bahwa oh ini adalah bakteri yang berasal dari kolon dicoret dan sebagainya, atau memakai sebuah metode antibiotik tertentu sehingga nanti akan membunuh dari apa yang biasa di luar apa yang tidak diinginkan, di luar dari kolon misalkan, maka diatur bagaimana tertentu. Sehingga sebenarnya pemeriksaan dengan metagenomik ini tidak perlu dikonfirmasi dengan feses. Kenapa? Karena jika tidak dikonfirmasi dengan feses, maka akan jelas ada perbedaan. Karena feses sudah mengalami perlakuan, ibaratnya mengalami perlakuan. Tetapi dengan metagenomics ini, maka kita punya potensi untuk betul-betul tidak touch terhadap apa yang kita lakukan. Tentunya masih ada pertanyaan, bagaimana dengan bakteri yang ada di esofagus dan bakteri yang ada di mulut ketika dalam proses endoskopi kan begitu kan? Itu sebenarnya bisa kita sampaikan, kita minimalkan itu dengan proses sterilisasi yang baik atau dengan forceps yang rata-rata baru ya. Sehingga itu akan dikurangi kemungkinan potensinya. Dan faktanya adalah bakteri-bakteri yang muncul pada mikrobiota lambung ini cukup konsisten dan tidak banyak akhirnya secara proporsi melibatkan bakteri-bakteri dengan yang berasal dari yang ada di saluran cerna yang ada di atasnya. Sehingga menurut saya dengan metagenomics, dengan kita memberikan fingerprint bakteria, sebenarnya malah saat ini penelitian-penelitian yang menggunakan feses itu tersisih, Prof. Dia akan tersisih pada jurnal-jurnal dengan impact faktor yang lebih rendah. Kenapa? Karena metagenomics ini dipercaya lebih akurat, tidak subjektif, dengan didukung oleh spesifitas yang tinggi dari 16S rRNA-nya. Yang jadi masalah apakah data yang ada, data bakteri 16S rRNA di dalam dunia ini sudah mencukupi untuk menganalisis keseluruhan bakteri. Kita lihat dalam hasil saya masih ada yang tidak bisa saya sebutkan betul-betul lengkap spesiesnya. Itu menunjukkan perbandingan 16S rRNA dengan bank bakteri di dunia ini belum mencukupi 100%. Mengenai pengaruh makanan, saya sangat tertarik, Prof, untuk jangka panjang penelitian ini, tetapi sayangnya kita tidak bisa melakukan asumsi terhadap pola makan. Karena kami tidak melakukan sebuah pengumpulan kuesioner gizi misalkan, kuesioner makanan yang detail dari orang tersebut. Kita melakukan asumsi etnik ini biasanya memakan ini. Asumsi saja. Nah, tentunya asumsi ini kurang begitu bagus. Sehingga kalau kita nanti bisa membuat sebuah proposal penelitian yang cukup detail, termasuk membandingkan orang sehat
dan bukan dispepsia saja, tentunya itu nanti akan bisa memberikan pengaruh. Tapi problem pengambilan sampel, mengapa orang normal kok di endoskopi, itu problem. Sehingga mungkin perlu dipikirkan sebuah langkah yang bisa memberikan solusi, termasuk pertanyaannya Prof. Ari dan penelitian Dr. Subagyadi, bahwa pada akhirnya kita nanti mungkin bisa memberikan sebuah mungkin rekomendasi berdasarkan tiap etnik bahwa sebenarnya suplemen yang dibutuhkan adalah A atau B. Tentunya dibutuhkan sebuah penelitian kohort, saya rasa, untuk bisa mengikuti dengan baik hasil dari dan mempunyai sebuah garansi terhadap hasil penelitian tersebut. Demikian, Bro. Baik, terima kasih. Prof. Ari, ada klarifikasi? Untuk di-unmute dulu, Prof. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih jawabannya Dr. Miftah. Jadi itu yang pertanyaan pertama tadi. Itu yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kan kita artinya data itu kan data yang di-store ya, artinya data yang memang sudah ada sebelumnya. Nah, kebetulan memang ada yang cocok, tapi ada pertanyaan. Jadi ini mungkin Dr. Miftah kan sudah banyak membaca mengenai hal ini. Jadi kira-kira berapa persen lagi yang harus kita kejar nih mengenai sebenarnya ada bakteri-bakteri mikrobiota lain yang memang perlu kita kultur, gitu ya, perlu kita kultur sehingga langsung tentu directly dari lambung sehingga kita bisa mengidentifikasi atau ada cara lain yang kira-kira terobosan yang kita bisa kerjakan in the future agar kita bisa store data-data tersebut sehingga ini memang boleh dibilang misalnya saya nggak tahu ini bisa kita bilang 90% atau 95% ini udah tercover semua gitu dengan metagenomic ini. Silakan Dr. Miftah. Terima kasih. Mohon izin. Silakan. Tentunya begini, Prof. Penelitian itu sangat tergantung cara memandang. Penelitian ini memandang bahwa ada sebuah progresivitas dari lambung yang semakin menjelek. Saat ini seperti yang Prof. Ari pernah saya kontak bahwa tim kita bersama Oita University sekarang sedang menganalisis bukan bakteri yang merugikan. Ini perspektifnya kan bakteri merugikan, mikrobiota merugikan. Karena itu tampilan dari tadi adalah hubungannya dengan kerusakan lambung dan sebagainya. Sedang dianalisis perspektif bakteri yang menguntungkan dibalik. Jadi yang paling banyak di mukosa yang normal itu yang mana? Itu yang sedang kami susun, Prof. Penelitian tersebut saya rasa tentunya mungkin bisa walaupun tidak ideal ya. Termasuk kalau saya usulkan, Prof. Kalau ini bisa ketika kita sudah mempunyai bakteri yang menguntungkan, kemudian disusul dengan sebuah uji kohort yang kita mengambil beberapa kali sampling, itu akan semakin menggambarkan. Tentunya persentase ini sangat tergantung hasil penelitian yang perspektif menguntungkan tadi, Prof. Kalau itu nanti kita bisa ketemu secara spesifik bakteri-bakteri tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, maka itu mencukupi. Termasuk yang mungkin agak mengagetkan adalah ada beberapa spesies dari Lactobacillus yang tidak menguntungkan bahkan merugikan, terkait malah menjadi agent untuk chronic gastritis. Jadi nanti mungkin perlu sebuah pendalaman lebih lanjut tentang ini. Demikian, Prof. Mungkin satu lagi Dr. Erwin ya. Silakan, Prof. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya selalulah di dalam ini bahwa pasti bakteri itu akan mati kalau ada di lambung gitu ya. Berarti pola-pola kuman yang ditemukan oleh Dr. Miftah ini apakah memang semirip dengan kuman Helicobacter pylori gitu, misalnya dia memang menyukai asam ya, kemudian juga anaerob dan yang lain-lain. Silakan. Terima kasih Prof. Ari. Kita tahu bahwa ketika dogma bahwa lambung steril ya, kemudian dipecahkan oleh Marshall ya, diberikan Marshall tahun 82 yang akhirnya mendapatkan Nobel tahun 2000 sekian, itu akhirnya pada awal tahun 2000-an dipecahkan lagi dengan studi metagenomics. Jadi dulu ketika kita masih melakukan kultur feses, orang masih ragu-ragu untuk mengklaim bahwa di lambung ada bakteri lain selain pylori. Itu masih ragu-ragu. Tetapi dengan metagenomics dibuktikan. Tentunya kita menunggu metabolomics, proteomics dan sebagainya yang menunjukkan fungsi, Prof. Tetapi minimal dengan kultur feses yang dia hidup, bakteri antara yang studi konvensional dan metagenomik ini yang konsisten, itu semakin memperkuat bahwa betul bahwa selain pylori ada bakteri yang lain.
faktanya adalah ketika kita melakukan kultur pylori yang negatif akhirnya, kadangkala muncul bakteri lain, bro, yang muncul di situ. Nomor satu fakta. Nomor dua, faktanya adalah dibuktikan dalam metagenomik ini, pylori mempunyai komposisi terbesar. Itulah menjadi reasoning bahwa ketika dia ada, dia akan menjadi bakteri adikuasa yang menguasai koloni lambung 70%. Itulah yang menyebabkan deteksi kita mayoritas menerima E. pylori. Alasan yang ketiga adalah kurang yakinnya kita ketika ditemukan bakteri non pylori menyatakan bahwa itu adalah bakteri kontaminan. Selama itu kita nggak begitu, karena berbasis kultur. Padahal tentu mungkin saja itu adalah Streptococcus. Streptococcus yang terbukti saat ini dalam studi ini menjadi komposisi bakteri paling dominan pada H. pylori negatif. Dan ini didukung oleh penelitian in vitro. Kalau bisa dibuka di naskah saya, ada banyak penelitian in vitro yang menunjukkan bakteri-bakteri tertentu mampu menghambat, bro, pertumbuhan H. pylori dalam penelitian in vitro tersebut. Terima kasih, bro. Terima kasih Dr. Erwin, saya puas atas jawaban Dr. Miftah. Baik, terima kasih Prof. Ari. Yang jelas waktu kita hari ini sampai 2:30, berarti kita masih punya waktu 30 menit dengan 6 penguji. Oke, saya persilakan berikutnya Profesor Dr. Ami Azhariati untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasinya. Dr. Miftah mau minum dulu, silakan. Silakan Prof. Ami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Ketua Moderator, Dr. Erwin. Dan untuk pertama kali Dr. Miftah, selamat ya. Dr. Miftah ini sudah pakar ini ya. Pakar ya. Tentunya S3 sudah, SP2-nya ini baru karena memang mampu ya. Ya, saya enggak begitu banyak bertanya ya. Cuman saya tadi tertarik apa kata-kata Dr. Miftah ya, bahwa metagenomik itu bisa menyerupai fingerprint ya. Kalau kita tanya tentang manfaat pada pasien, jadi kira-kira metode ini bisa dipakai sebagai early detection apa enggak ya untuk CA lambung? Kalau kita sudah tahu, oh ini kan mungkin bakterinya ini kemungkinan nanti berisiko akan terjadi kanker berapa persen dalam perjalanan ini. Nah, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan etniknya, dia suka makan ini saya minta penjelasan juga. Kalau itu nanti bisa dipakai sebagai early detection, sebetulnya ini sudah merupakan tadi seperti kata Dr. Bagio, gold standard mungkin ya, marker gold standard. Apakah bisa asumsi itu Anda berani sampaikan di sini? Terutama untuk kasus-kasus keganasan. Itu aja. Mungkin terima kasih. Ya. Silakan Dr. Miftah. Terima kasih Prof. Ami. Tentunya semua itu didasarkan pada asumsi. Kita tahu bahwa penelitian ini tidak bisa menghitung causal and effect ya. Tidak bisa dihitung karena ini cross seksional. Sehingga sebenarnya ada bakteri yang terdeteksi pada prekanker, Prof. Pada penelitian ini ada 3 bakteri yang tadi saya sampaikan, ya, 3. Kalau betul, Corynebacterium termasuk di situ. Jadi kalau 3 bakteri ini kita memakai asumsi itu betul bahwa minimal dia terdeteksi pada prekanker, maka dengan komposisi tertentu dan jumlah densitas tertentu mungkin bisa, bro. Mungkin bisa, dan tentunya perlu pembuktian lanjutan. Dan saya sangat confidence karena sesaat lagi metagenomics ini yang saat ini masih sekitar 100 jutaan, Prof, untuk 10 sampel ya. Itu sesaat lagi mungkin akan turun di angka 20 atau 10 juta dalam waktu dekat, karena saat ini next generation, third generation sudah mulai muncul. Jadi sesaat lagi mungkin deteksi pylori ini sama seperti yang ada di Jepang saat ini, bagaimana orang dilakukan endoskopi, kemudian dilakukan biopsi, tahu pylori positif, langsung dilakukan running terhadap resistensi antibiotik. Dalam tempo 2 jam dengan mesin tersebut, kita sudah bisa menentukan antibiotik apa yang paling cocok untuk tidak menyebabkan resistensi.
Nah, sistem yang sama akan bisa digunakan dengan metode metagenomik. Kalau ada orang tidak sembuh-sembuh dengan dispepsia dengan obat-obatan konvensional, kita bisa melakukan